Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marsa Putri dengan NIM 22129140. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang cermin. Apa-apa saja cermin dan bayangan serta sinar-sinar yang ada pada cermin. Dengan ibu atau dosen pengampu, yaitu Ibu Rizda Amini. Saya berasal dari BB06. Apa itu cermin? Cermin adalah benda yang dapat memantulkan cahaya sebuah benda yang ada di depannya. Suatu benda dapat memantulkan cahaya jika kita dapat melihat bayangan kita atau benda lain pada permukaan benda tersebut. Jenis-jenis cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata dan tidak melengkung. Bayangan yang terbentuk dari cermin datar adalah sempit, tegak, ukuran benda sama dengan ukuran bayangan, serta jarak benda dari cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Jenis cermin yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan yang melengkung. Sifat yang terbentuk dari cermin cekung ini yaitu memantulkan cahaya atau sinar yang kita sebut dengan konvergen. Posisi titik fokus pada cermin cekung ini berada di depan cermin, sehingga bernilai positif. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Yang pertama dapat kita lihat pada gambar. Ketika benda terletak di depan cermin, tepatnya di ruang satu yang lebih dekat atau jaraknya yang lebih dekat daripada fokus, maka akan terbentuk bayangan yang tegak, maya, dan diperbesar. Sifat bayangan yang kedua adalah jika benda terletak di ruang 2, jarak benda atau disebut dengan S lebih besar dari titik fokus atau F, namun lebih kecil dari titik kelengkungannya atau R, maka sifat bayangan atau bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat bayangan yang ketiga adalah jika benda terletak pada titik fokus pada cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Sifat bayangan yang keempat adalah jika benda terletak tepat di pusat atau titik kelengkungan yang disebut dengan R pada cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Sifat bayangan yang terakhir yaitu jika benda terletak pada jarak benda yang mana jarak bendanya lebih besar dari jarak fokus dan titik kelengkungannya pada cermin, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya yaitu sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama dapat kita lihat dari gambar. Jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka cahaya akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang terakhir yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan atau diteruskan. Dapat kita amati dari gambar. Teman-teman dapat mengamati rumus-rumus apa saja yang ada pada cermin cekung. Teman-teman bisa lihat ada gambar atau rumus yang ada di atas. Jenis cermin yang ketiga adalah cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil, serta tinggi benda lebih besar atau lebih tinggi daripada tinggi bayangan. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan yang lengkung ke arah luar, memiliki sifat menyebarkan berkas sinar atau cahaya yang disebut dengan divergen. Nilai fokus pada cermin cembung ini selalu negatif. Karena apa? Karena letaknya berada di belakang cermin. Sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua yaitu
Sinar datang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga yaitu jika sinar datang menuju titik kelengkungan atau R pada cermin cembung, maka cahaya akan dipantulkan atau sinar akan dipantulkan dengan lintasan yang sama. Pemanfaatan cermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar mungkin banyak kita temui atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan cermin datar dalam kehidupan kita misalnya, atau alat-alat yang menggunakan cermin datar seperti periskop, teropong prisma, serta pembangkit tenaga surya. Pemanfaatan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada senter, teleskop ruang angkasa, serta pada lampu kendaraan. Contoh pemanfaatan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari yaitu kaca spion, kaca pembesar, serta cermin cembung yang dapat kita amati di tepi-tepi jalan raya.